Melanjutkan episode sebelumnya, akhirnya Tsubaki telah memberikan listrik kejut pada amademnya Kuga. Hal itu diyakini akan membuatnya menjadi lebih kuat. Berpindah ke Kaoru yang masih menyelidiki keberadaan Grongi di gedung sentral yang dimaksud. Namun saat ia menyelinap, ia melihat si 046 dan Bartolomeo Kuma yang sedang bertempur. Kaoru pun memberi kode Grongi yang seperti Kuma tersebut dengan nama 047. Melihat pertempuran dahsyat, Kaoru pun mencoba mundur sementara. Berpindah ke Godai yang baru terbangun dari tidurnya, ia terlihat sehat bugar setelah amademnya diberikan kekuatan oleh Tsubaki. Namun Tsubaki tetap khawatir kalau kekuatan gelap akan menguasai tubuh Godai. Namun lagi-lagi Godai selalu berpikir positif dan akan mengontrol kekuatannya. Lalu ia pun pamit untuk mencari keberadaan si 046. Sementara di lokasi gedung sentral, Kaoru didatangi oleh Pak Sugita dan Yanto. Ia mengatakan kalau ada dua Grongi kuat yang sedang bertempur. Pak Sugita mengatakan kalau sebentar lagi peluru yang dibuat Mulyani akan segera sampai diantar oleh anak buahnya. Berpindah ke Mulyani yang sedang curhat pada Jin. Ia mengaku telah gagal menjadi seorang ibu karena tidak ada di saat anaknya butuh. Jin pun tampaknya seorang pria gagah yang memiliki empati sehingga ia bisa mengerti perasaannya Mulyani. Bahkan Mulyani akan memutuskan resign setelah Grongi kode 0 terkalahkan nanti. Jin yang melihat janda pujaan hatinya bersedih pun mencoba menghibur. Ia mengatakan kalau dulu ibunya juga seperti Mulyani. Namun ia tak pernah membenci ibunya. Satu pertanyaan dari Jin yang membuat Mulyani lagi-lagi terdiam ketika ia ditanya apakah Sayuru membencinya atau tidak. Jin pun berusaha menyemangati Mulyani. Ia meminta Mulyani segera pulang dan menyerahkan urusan Grongi kepada Kuga dan kelompoknya Kaoru. Ia meminta agar Mulyani memberikan senyuman terindahnya pada Sayuru. Mendengar rayuan Jin, Mulyani pun luluh dan bergegas pulang. Tak lupa ia meminta Jin untuk mengantarkannya. Berpindah ke gedung sentral di mana Kang Paket sudah datang untuk mengantarkan peluru buatan Mulyani. Tak pikir panjang, para petinggi Polri ini langsung memasangkan peluru itu pada senjata yang telah mereka siapkan. Namun di saat yang sama Tante Tato Mawar memberitahukan 046 kalau para Linto atau kepolisian sudah mengepung mereka. Sementara 047 pun kabur dari gedung itu dan 046 akan beralih tugas untuk mengalahkan kepolisian. Kaoru mencoba menyelinap ke area dalam aula. Namun secara mengejutkan ia diserang oleh si makhluk 046. Kaoru pun menembakkan senjata yang telah terisi peluru pelumpuh saraf. Kekuatan senjata itu sangat manjur sehingga Grongi 046 tersebut jatuh tersungkur di hadapannya. Namun di saat bersamaan, muncullah Tante Tato Mawar di hadapannya. Kaoru tanpa ragu langsung menodongkan senjata itu padanya. Sementara di luar gedung, Yanto dan Sugita juga berhadapan dengan si 047. Mereka tanpa ragu langsung menembakkan senjata dengan peluru pelumpuh saraf. Sehingga Grongi 047 yang biasa membawa alat hitung itu pun juga terkalahkan. Kembali ke dalam ruangan di mana si makhluk 046 kembali bangun dan menyerang Kaoru. Kali ini Kaoru tak diberi kesempatan untuk menggunakan senjatanya. Kaoru pun hampir terkalahkan olehnya. Namun tak lama muncullah superhero yang kita tunggu-tunggu yaitu Kuga. Ia berubah ke wujud merah dan meminta Kaoru untuk menjauh. Sementara ia akan mengalahkan si 046. Pertempuran si 046 dan Kuga pun sangat sengit hingga mereka bertempur sampai malam hari. Bahkan 046 pun kaget dengan kekuatan Kuga yang sekarang. 046 pun berubah ke wujud risingnya dan bersiap untuk mengeluarkan tendangan terkuat. Kuga pun juga bersiap untuk mengeluarkan jurus tendangannya dan kali ini berubah ke wujud Kuga berwarna hitam dengan mata yang sangat terang. Wujud ini dinamakan Amazing Mighty Form. Wujud ini merupakan upgrade berkali lipat dari Mighty Form karena memiliki dua golden plate pada kakinya. Sedikit informasi kalau wujud ini sudah hadir maka sedikit lagi transformasi Godai akan menjadi kenyataan dengan Kuga bertanduk 4. Namun berdasarkan analisa Sakurako, terdapat Grongi bertanduk 4 yang bernama Dagufa. Kembali ke cerita, di mana Kuga dan 046 saling jual tendangan dan berakhir dengan terkapar untuk keduanya. Namun 046 masih dapat bangkit dan hendak menyerang Kuga. Tapi di saat bersamaan efek tendangan dari Kuga baru terasa dan hal itu membuatnya meledak dengan daya ledak yang sangat dahsyat. Ledakan itu dilihat oleh Kaoru dan sangat bersyukur kalau Godai memenangkan pertempurannya. Sementara itu Jin terlihat sangat senang ketika membonceng Mulyani dan mengantarkannya ke depan rumahnya. Singkat cerita, Mulyani pun memasuki rumah dan meminta maaf pada anaknya yang sedang mengurung diri.
Seperti emak-emak lain, ia meminta maaf karena keadaannya sekarang meninggalkan Sayuru. Namun semua itu ia lakukan juga demi Sayuru. Tak lama Sayuru pun keluar dan memeluk ibunya. Mulyani pun mengeluarkan buku yang diberikan oleh Jin dan akan menghabiskan malam bersama anaknya. Di luar pintu, Jin juga ikut tersenyum melihat kebahagiaan pujaan hati. Berpindah ke Tante Tato Mawar yang didatangi oleh seorang berkostum putih yang ia adalah si nomor 0. Diketahui sekarang hanya mereka berdua sajalah Grongi tersisa. Si nomor 0 atau Dagufa ini menawarkan diri kalau ia yang akan turun langsung untuk mengalahkan Kuga. Singkat cerita, terjadilah pertempuran dahsyat antara dua makhluk ini. Di mana amarah berkecamuk, dengan menampilkan kota-kota yang hancur, korban berjatuhan. Malam sunyi dipenuhi lautan api. Kuga sudah mencapai wujud terkuatnya yaitu Ultimate Form yang menggunakan 4 tanduk. Tidak hanya itu, wujud Ultimate Dagufa rupanya sama seperti wujud Ultimate-nya Godai yang memiliki 4 tanduk. Dikarenakan Dagufa memiliki kekuatan supranatural penyalaan untuk memanipulasi atom dan molekul menjadi plasma yang disebutnya Morphing Power. Di mana jurus ini dapat membakar targetnya dari dalam hingga keluar. Singkat cerita, Godai pun kalah telak dalam pertempuran itu meski sudah dalam wujud Rising Ultimate-nya. Bahkan ia juga mengalami luka yang membuat sabuk amademnya hancur. Saat akan pingsan, Godai mengatakan kalau kekalahan telaknya akan dibayar dalam mengambil keputusan untuk menjadi ksatria mengerikan. 9 hari berlalu sejak kekalahannya Godai, terlihat Kaoru menghubungi Godai di tengah hujan deras. Kaoru menghubungi Godai untuk memberitahu bahwa polisi sedang mengembangkan radar pelacak untuk mendeteksi keberadaan makhluk nomor 0. Karena radar tersebut masih dalam tahap pembuatan, Godai memutuskan untuk mengunjungi orang-orang terdekatnya. Di tempat lain, Nana dan Pak Ujang terlihat termenung, memikirkan situasi mengerikan yang terjadi. Mereka merasa cemas dan tidak tahu di mana Godai berada sejak kekalahan telaknya. Pak Ujang membalik koran yang ia baca dan ternyata ada berita mengejutkan yaitu jumlah korban akibat serangan makhluk nomor 0 telah melebihi 30.000 orang. Sementara itu, Godai pergi ke SD tempat Pak Umar Bakri Sensei mengajar. Di sana ia melihat laporan terbaru tentang korban yang terus berjatuhan. Pada hari itu saja, jumlah korban bertambah 92 orang dengan usia yang beragam dari yang muda hingga yang tua. Dari yang kaya hingga yang miskin. Makhluk nomor 0 ini membunuh korbannya tanpa memandang usia atau status, yang tentunya memicu amarah Godai. Ia terlihat mengepalkan tangannya mengingat kejadian sebelumnya tentang kekalahan. Namun, saat Pak Umar tiba-tiba memanggilnya, Godai berhasil menahan emosinya. Ternyata para murid diliburkan karena situasi yang semakin genting, di mana genosida oleh makhluk nomor 0 sedang berlangsung. Pak Umar kemudian menanyakan keadaan Godai. Dan dalam percakapan ini, ia akhirnya mengetahui bahwa Godai adalah sosok Kuga si makhluk 04. Pak Umar mendengar kabar bahwa beberapa hari lalu, Kuga hitam emas telah mengalami kekalahan telak di tangan makhluk nomor 0. Meski begitu, Godai berusaha tidak membuat Pak Umar khawatir. Ia sudah menemukan cara untuk menjadi lebih kuat dan berencana untuk kembali melawan nomor 0 setelah radar pelacak selesai dibuat oleh pihak kepolisian yang kali ini dibuat dari hutang yang dipinjam ke negara lain. Jika makhluk nomor 0 bisa dikalahkan, Godai bertekad melanjutkan petualangannya. Godai merasa pertemuan itu mungkin akan menjadi yang terakhir kalinya, karena ia tidak tahu kapan bisa bertemu lagi dengan Pak Umar, seorang sosok mentor dan guru yang telah membimbingnya sejak kecil. Sementara itu, sistem deteksi makhluk nomor 0 sedang dalam proses dengan sedikit bantuan petugas dari BMKG. Berpindah ke Sakurako dan Jin, mereka tengah membicarakan Godai. Setelah kekalahannya melawan nomor 0, Godai mengungkapkan kepada Sakurako bahwa ia akan menjadi kesatria yang mengerikan, meskipun pada rapat sebelumnya, Godai sendiri tidak berniat untuk menjadi kesatria tersebut. Wujud yang kini dimiliki Godai diyakini akan kehilangan kendali dan berubah menjadi senjata hidup yang hanya tahu bertarung. Namun, menurut Sakurako sepertinya Godai telah menemukan cara untuk mengendalikannya, mirip dengan apa yang pernah dikatakan oleh Tsubaki. Di tempat lain, Dagufa tampaknya menikmati aksi dari kegelapan terbesar, bahkan ia menunda untuk mengalahkan Kuga. Dagufa merasa lebih puas jika bisa mengalahkan Kuga setelah ia menjadi lebih kuat. Di sisi lain, divisi penelitiannya Mulyani sedang membuat peluru penghancur saraf dalam jumlah besar yang nantinya akan dibagikan ke seluruh jajaran kepolisian sebagai langkah antisipasi terhadap kemunculan makhluk tak dikenal yang bisa muncul kapan saja. Di sini juga Godai pamit pada Mulyani karena setelah pertempuran terakhirnya nanti.
mungkin mereka tidak akan bertemu lagi. Berpindah ke Kaoru, ia diberitahu bahwa kamera keamanan di distrik Tatsumi, Tokyo, berhasil menangkap pergerakan seorang tante-tante bertato mawar. Kaoru, yang kebetulan sedang berpatroli di sekitar distrik tersebut, segera menuju ke TKP dengan bersama Yanto. Mereka mulai mencurigai sebuah bangunan kosong dengan jendela terbuka. Ia kemudian menyelinap untuk memeriksa setiap ruangan di gedung tersebut, merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Sementara itu, Gode menemui Tsubaki untuk memeriksa batu amadam dalam situasi yang semakin genting. Meski situasi sangat genting, Tsubaki tetap saja bercanda mungkin agar tidak terlalu stres. Selama setahun terakhir, Tsubaki selalu memikirkan jumlah orang yang telah terkalahkan. Hingga ia tak bisa menghitung berapa banyak nyawa yang hilang, orang-orang yang memiliki mimpi, harapan, dan masa depan. Memikirkan hal itu membuatnya marah, dan ia sangat berharap Godai bisa mengakhiri bencana yang ditimbulkan oleh makhluk tak dikenal. Setelah pemeriksaan selesai, diketahui bahwa batu amadam di tubuh Godai mengalami retakan dan belum pulih sepenuhnya. Hal ini membuatnya sedikit lebih lemah dalam pemulihan jika ia terluka lagi. Dalam pertarungan mendatang, Godai harus sangat berhati-hati karena retakan ini bisa menjadi kelemahannya. Jika batu amadam itu hancur, nyawa Godai akan menjadi taruhannya. Setelah itu, Godai pun pamit dan berterima kasih pada Tsubaki. Berpindah ke Kaoru, saat memasuki ruangan dengan pintu yang sedikit terbuka, Kaoru menemukan tumpukan buku. Namun ketika ia mengarahkan senter ke bawah meja di antara tumpukan buku tersebut, ia menemukan sebuah lembaran kertas kulit dengan beberapa lambang aneh. Salah satu lambang yang jelas terlihat adalah tato mawar dan dagufa. Di lembaran tersebut, terdapat juga lambang gerongi lainnya yang tampak seperti serigala dan sedikit kemerahan, yang sepertinya berhubungan dengan Easter eggs dari film Kamen Rider Kuga yang akan kita bahas di video lain. Sementara Godai melanjutkan perjalanan di tengah derasnya hujan menuju tempat berikutnya. Dalam perjalanannya, ia melihat sejumlah bunga duka cita di pinggiran jalan yang mengingatkannya pada kejadian tragis yang menimpa para korban. Manusia telah dikalahkan dengan membumi hanguskan raga mereka secara hidup-hidup. Sekilas ia juga melihat sosok dagufa yang dalam bentuk manusianya. Tidak diketahui apakah mereka akan bertempur di sana karena episode pun bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.